Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavidiansa, NPM 5019192, Prodi PGSD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang memahami dan merancang silabus dan RPP, yaitu sebagai berikut. Silabus itu adalah suatu rencana pada pembelajaran dan pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran pada tema tertentu yang mencakup standar kompetensi. Standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk suatu penilaian dan penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Dan silabus itu sendiri merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Langkah-langkah dalam mengembangkan silabus: mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian dalam kompetensi, dan menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar, dan seterusnya, yaitu juga terdapat manfaat silabus. Dalam manfaat silabus itu adalah suatu pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus itu merupakan sumber pokok dalam suatu penyusunan rencana pembelajaran atau terkait rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Itulah tadi penjelasan dari suatu silabus, dan selanjutnya saya menjelaskan tentang suatu penjelasan tentang RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu rencana yang menggambarkan suatu prosedur dan mengorganisasikan pembelajaran itu untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Dan menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi dasar, indikator pencapaian pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program dalam pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Di dalam RPP juga ada fungsi dan tujuan. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Penyusunan RPP: menuliskan identitas mata pelajaran, menuliskan standar kompetensi, menuliskan kompetensi dasar, menuliskan indikator pencapaian kompetensi, merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, menentukan metode pembelajaran,
penilaian hasil belajar, menentukan media, alat, bahan, sumber belajar, merumuskan kegiatan pembelajaran, dan 10 prinsip penyusunan RPP. Setiap RPP itu harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual. Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih, memperhatikan perbedaan individu dalam peserta didik, berpusat pada peserta didik, berbasis konteks dan proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar, berorientasi dalam kekinian, mengembangkan kemandirian belajar, memberikan umpan balik dan tindak lanjut dalam pembelajaran, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar mustan, memanfaatkan suatu teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, itulah video dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.